Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Asbahna wa asbaha alhamdulillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabiyyina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah bersyukur pada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa semoga Ustaz Hamzal segera diberi pulih oleh Allah dan kembali hadir di sini. Beliau sehat-sehat saja, tetapi ternyata ada yang mampir pada diri beliau sehingga harus istirahat untuk sementara. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi saya dihubungi Prof. Musiara Harjo. Ya, beliau memberitahu kalau jadwal saya di sini dan juga sekaligus memberitahu kalau posisi beliau sekarang ada di Universitas Darussalam di Bandung dan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, menyampaikan salam beliau. Karena minta disampaikan salamnya maka harus saya sampaikan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, semoga sehat semua. Sehat hatinya, sehat akal pikirannya, sehat fisiknya, dan juga sehat uangnya. Disebut uang yang paling bandar aminnya sehat uang. Kalau sehat uangnya tapi fisiknya nggak sehat juga ada artinya. Semoga semuanya sehat. Hari ini kita akan belajar dari Rasulullah SAW tentang resep agar hati dan pikiran menjadi jernih dan segar. Ya, bagaimana caranya agar hati kita, pikiran kita itu sehat, jernih serta segar. Termasuk di dalamnya bahagia. Karena kebahagiaan itu sangat penting. Oke. Dalam situasi seperti ini yang dicari orang itu bahagia sebetulnya. Karena bahagia itu kunci kebaikan dan kunci kesehatan. Ada satu kisah di dalam Al-Quran, dan saya kira Bapak Ibu sangat memahami cerita dan kisah ini berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf setelah membuka diri beliau, siapa sesungguhnya beliau di hadapan saudara-saudaranya, dan saudaranya baru menyadari kalau yang ada di hadapannya ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kemudian mengatakan begini, idhabu biqamisi hadza, pakaianku ini bawa pulang ke rumah, nanti usapkan di wajah bapakku, yakni basiro, maka ayahku bisa melihat. Nah, yang menarik juga itu adalah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah dalam Mahasinul Ta'wil. Beliau mengatakan begini, lil mufrihati ta'thirun 'azim, lil mufrihati ta'thirun 'azimun fi sihhatil jismi. Segala hal yang menggembirakan berdampak sangat besar pada kesehatan tubuhnya. Ya, lil mufrihat, segala yang membuat gembira. Nah, segala sesuatu yang menggembirakan itu akan menyehatkan tubuh kita. Contoh tadi itu. Jadi yang membuat sembuh sang ayah Nabi Yakub itu bukan karena bajunya, tapi karena apa? Karena bahagia dan gembiranya itu. Lil mufrihati ta'thirun 'azimun fi sihhatil jismi. Kalau ibu-ibu biasanya bapak-bapak mau pergi jauh, yang disuruh ninggalin apa Bapak Ibu?
uang loh. Kalau mau pergi tinggalkan duit kata dia. Ada juga kebiasaan ditinggalkan baju, ya, ya, untuk tombol tangan. Kadang kan begitu kan? Baju kotor. Itu kalau pengalaman Nabi Yusuf, ini baju yang menggembirakan tadi, lil mufrihat. Nah, karena lil mufrihati takthirun azimun fi sihhatil jismi, segala yang membahagiakan itu bisa menyehatkan tubuh, maka hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana caranya kita ini menjadikan apa saja yang ada di sekitar kita turut membahagiakan diri kita. Anak membahagiakan, suami juga membahagiakan, harta dan kekayaan juga membahagiakan, bahkan juga teman-teman, sahabat, keluarga, teman seprofesi, bagaimana caranya juga turut membahagiakan diri kita. Tidak gampang loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang keluarga tidak membuat bahagia, tapi malah membuat apa? Sumpek. Jenengan datang ke sini ini karena bahagia, karena sumpek di rumah. Tapi ya, semoga demikian ya. Jadi niatnya bukan karena sumpek di rumah kemudian datang ke sini. Ya. Kalau itu nggak dapat pahala nantinya. Ya. Nah, lil mufrihat. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menjadikan apa saja yang kita miliki, yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita berinteraksi dengannya menjadi segala hal yang membahagiakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, di antara para ahli hadis mengatakan ini hadisnya sahih, ada mengatakan hasan, ada yang mengatakan lemah, tetapi karena riwayatnya cukup banyak saling menguatkan satu sama yang lain hingga derajatnya naik ke posisi yang hasan. Ada cerita yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Nabi, tolong ajari aku kata-kata yang ringkas, kalimat yang ringkas, pesan-pesan yang ringkas dan pendek, tetapi bisa aku rutinkan dan bisa aku jadikan sebagai pedoman. Alimni wa aujiz. Kemudian Rasulullah SAW menjawab begini, alaika bil iyasi mimma fi aidin nas. Hendaknya engkau putus harapan kepada yang dimiliki oleh orang lain. Wa iyyaka wat tama' fa innahul faqrul hadir. Wa iyyaka wat tama' fa innahul faqrul hadir. Hindari tamak, karena tamak itu kemiskinan yang nyata. Yang ketiga, wasolli sholataka wa anta muwaddi'. Tunaikanlah sholat seperti engkau orang yang berpisah. Dan wa iyyaka wa ma yu'tadharu minhu. Hindari perkataan dan perbuatan yang mendatangkan penyesalan. Nah, ini pesan Nabi. Saya ulangi ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini minta kepada Nabi nasihat, minta wasiat agar diajari kalimat-kalimat yang singkat dan ringkas tapi bisa rutin dilakukan. Yang pertama pesannya adalah alaika bil iyasi mimma fi aidin nas. Hendaknya engkau putus asa terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nanti saya jelaskan apa pengertiannya. Wa iyyaka wat tama' fa innahul faqrul hadir. Hindari tamak atau serakah, karena tamak itu merupakan kemiskinan yang nyata yang hadir pada saat itu. Yang ketiga, tunaikanlah sholat, engkau seperti orang yang berpisah. Dan yang keempat, hindari perkataan atau perbuatan yang mendatangkan penyesalan.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Alaika bil iyasi. Hendaknya kamu putus asa, putus harapan terhadap apa yang ada pada diri orang lain. Maknanya apa? Maknanya hati-hati bila terlalu sering memperhatikan orang lain dan memperhatikan yang dimiliki oleh orang lain. Perlu berhati-hati. Terlalu sering melihat pasangan orang lain daripada pasangan diri sendiri, ini bisa mendatangkan masalah. Apalagi terlalu sering melihat bintang film. Ibu-ibu hati-hati, terlalu sering melihat bintang sinetron itu bisa membuat masalah. Suamiku kok gak ganteng seperti sinten, Bu? Siapa, Bu? Siapa, Bu? Al. Iya. Suamiku kok gak kayak Al ya. Suami saya ganteng. Jadi gak lihat-lihat. Cari suaminya, aku nek koyo Al, bojoku gak sampean. Hati-hati. Alaika bil iyasi fi babi aidinas. Ya. Hendaknya berputus asa terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Terlalu sering melihat yang dimiliki oleh orang lain berbahaya. Terlalu sering melihat rumah orang lain, apa yang terjadi waktu itu? Sumpek atau merasa tenang? Tambah sumpek. Sering melihat jabatan orang lain, tambah sumpek. Stres. Melihat gaji orang lain bagaimana? Tambah mumet. Disodori suruh tanda tangan, absen dia nomor 10, tapi dilihat nomor 1. Loh, kok lebih besar yang di atas daripada yang di bawah? Kira-kira hati bisa tenang, pikiran bisa tenang apa tidak, Pak? Tidak bisa. Makanya luar biasa pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaika bil iyasi, putus harapan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Kenapa demikian? Juga dampaknya adalah menjadikan orang suka membandingkan. Suka membandingkan menghalangi nikmat. Kenapa kok menghalangi nikmat? Karena dia merasa tidak mendapatkan nikmat, padahal nikmat sudah diperoleh dan berada di tangannya. Suka membandingkan nikmat menjadikan orang susah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diminta putus harapan terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, jangan suka jaga terhadap orang lain, tapi harapan kita jaga kesinten pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita jaga itu milik Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah habis. Kalau jaga orang lain, belum tentu yang kita jaga itu memenuhi apa yang kita inginkan. Kalau seperti itu yang terjadi apa? Kekecewaan dan juga kecewa. Ibu-ibu, meskipun anak-anak panjenengan sudah besar, istilahnya sudah mentas, kalau panjenengan terlalu jaga anak, itu bisa menyesal. Bisa hati ini galau dan gelisah. Lah yo anakku kok gak telepon aku. Kalau jaga kecewa apa tidak kecewa? Kecewa. Lah yo anakku kok lebih seneng karo bojone daripada aku. Membuat kecewa apa tidak? Kalau tidak ditelepon oleh anak, santai saja. Apa yang kemudian dilakukan? Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Membaca Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Qur'an bisa tenang apa tidak? Bisa tenang. Apalagi angen-angen maca Qur'an angen-angen sautangi. Maknane. Nah, bisa tenang. Jadi ojo jaga meskipun terhadap anak sendiri. Ya.
Loh, anakku loh, pekerjaannya itu sangat bagus, gajinya besar, bahkan sangat senang dan bangga cerita kepada orang lain. Tapi setelah cerita ngenes. Oke, setelah cerita ngenes karena dia jaga anaknya, tapi anaknya nggak pernah ngirim duit. Tetapi kalau harapan itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau dalam bahasa Al-Quran itu, kalau kamu sakit, orang lain sakit. Tapi ingat, orang lain yang sakit itu tidak punya harapan kepada Allah, dan kamu punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jadi putus harapan kepada manusia, bahasa Jawanya ojo jagakno manungso, tapi kita jagakno Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jagakno teman itu juga bisa membuat kecewa. Jagakno tukang melijan pedagang, lah ya tak arep-arep mah teko gak teko. Padahal belum masa. Ya, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kalau menjagakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharap apa yang dimiliki oleh manusia, dia akan mudah ridho dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu bahayanya hadirin, suka membandingkan dan menghalangi syukur, bahkan bisa meningkat membuat orang lain itu hasad dan iri yang ada di dalam hati. Sudah punya uang banyak tapi merasa tidak punya. Kenapa kok merasa tidak punya? Karena melihat orang lain memiliki lebih banyak daripada dirinya. Nah, ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi dalam situasi saat ini yang pandemi seperti ini. Yang paling penting itu adalah meningkatkan imunitas diri, dan di antara cara untuk meningkatkan imunitas diri itu adalah menjaga kegembiraan hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah gelo, tidak mudah galau dan lain sebagainya. Orang kalau tidak jaga pada yang lain tapi tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun nikmat yang diterima, dia akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah diminta oleh para dokter untuk membuat satu artikel dibukukan terkait dengan rehabilitasi pasien pasca perawatan COVID. Saya diminta nulis tentang kesehatan spiritual. Setelah saya kaji banyak artikel, jurnal dan lain sebagainya, ternyata penelitian-penelitian orang barat pun juga mengakui apabila bahwa mental yang positif, hati yang positif berdampak pada imunitas dan berdampak pada kesehatan tubuh. Dan manfaat syukur itu kemudian diteliti. Hasil penelitian itu menyebutkan apa? Orang yang bersyukur kepada Allah, imunitas tubuhnya itu kuat. Kemudian kecil gangguan sakit dan nyeri, dan mengalami penurunan tekanan darah, dan banyak merasakan tidur yang nyenyak dan segar. Tapi coba kalau panjenengan suka menjaga orang lain, jaga suami, jaga anak, jaga tetangga dan lain sebagainya, kira-kira tidurnya bisa nyenyak apa tidak? Tidak bisa nyenyak, tidak bisa segar. Makanya kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi ketika menjelang tidur apa? Pasrah. Okay. Doa untuk pasrah, miring ke sebelah kanan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian tidurnya nyenyak. Atau kalau nggak bisa tidur, datang ke pengajian. Insya Allah cepat tidur. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan yang kedua adalah iyyaka wat tamat fa innahul faqrul hadir. Ya. Hindari tamak, karena tamak itu adalah kemiskinan yang nyata, kemiskinan yang hadir. Nah, ini Nabi mengajak kepada kita untuk merenungi makna bahwa kadang pemaknaan yang dilakukan oleh manusia terhadap kehidupan ini ada keterbatasan-keterbatasan.
Kita kalau ditanya apa itu miskin, ya orang nggak punya duit. Apa itu bangkrut? Ketika dagangannya nggak laku. Ya. Apa itu hidup? Hidup itu kalau nyawa masih melekat di raga dan sebagainya. Tetapi definisi-definisi ini banyak yang berbeda dengan penjelasan Al-Quran atau Sunnah Nabi. Di antaranya ini, kita menganggap fakir itu apa? Fakir itu kalau nggak punya duit. Tetapi kata Nabi SAW, orang yang serakah itulah yang fakir dan miskin. Fakir itu kan orang yang butuh. Kenapa kok dia butuh? Karena kurang. Ya, karena kurang. Nah, orang yang serakah selalu merasa kurang. Karena merasa kurang, yang dilakukan apa? Yang dipikirkan dan yang dilakukan adalah mencari dan mencari. Tidak puas. Bahkan kadang tadi sudah saya singgung, apa yang dia terima tidak dianggap sebagai nikmat. Dan kadang juga menjadikan dirinya tidak menghargai nikmat. Bahkan seolah-olah dirinya lebih hebat daripada nikmat yang diterima. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika dikasih oleh anak duit, lah yo aku iki lho wis gedhekno dadi. Wis biayai sekolah. Kok dikeki mek 1 sen? Itu artinya nopo? Artinya merasa lebih besar dibanding dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya iki loh ya seorang guru besar. Saya ini loh seorang profesional. Masa kerja begini hanya dihargai sekian? Berarti dia merasa lebih hebat dibanding dengan nikmat yang saat itu diterima. Nah, ini disebut dengan fakrul hadir, kemiskinan dan kefakiran yang nyata. Hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah, terutama terkait dengan harta, hingga kemudian Abu Darda itu mengingatkan, orang itu kalau memahami nikmat hanya sebatas uang dan apa yang dimakan, maka sangat bodoh dirinya dan sangat dekat azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Darda seperti itu. Oke. Siapa yang menganggap kalau nikmat itu hanya uang, hanya makanan, maka dia itu sangat bodoh dan sangat dekat azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang diterima itu kan banyak. Suami sehat, istri sehat, anak-anak sehat. Nikmat apa bukan? Nikmat. Panjenengan pernah pulang ke rumah melihat suami, anak sehat? Alhamdulillah, suami dan anakku sehat. Pernah? Panjenengan pernah setelah membeli baju, setelah belanja di supermarket, alhamdulillah bisa membeli. Sering lupa atau sering enggak? Nah, kebanyakan orang gitu. Ada yang mencoba memperhatikan. Kebanyakan orang tidak bersyukur kepada Allah ketika melihat keluarganya sehat. Dan tidak bersyukur kepada Allah ketika dia baru saja belanja beli ikan asin, ikan lauk ke Melijan. Ya, sering kali seperti itu. Menganggap ini sebagai hal yang biasa. Ini terhalang oleh apa hadirin? Terhalang oleh tamak, rakus dan serakah. Hati-hati, meskipun ibu-ibu, bapak-bapak sudah sepuh. Kalau untuk urusan duit itu, kata Nabi SAW, setiap manusia itu pasti tua, namun jiwanya tetap muda mengenai 2 perkara. Apa itu? Harta dan selalu ingin panjang umur. Panjenengan kepingin panjang umur ibu-ibu? Oke, kepingin panjang umur? Iya, dia aku sama bu, saya juga bu. Oke. Kalau untuk urusan harta, panjenengan masih muda atau sudah tua? Meskipun panjenengan pegang duit kan biasanya disimpan aja kan? Iya. Disimpan di rumah. Nanti kalau cucunya datang bagaimana bu? Dikasihkan. Cucunya pulang diminta sama bapak ibunya. Mana tadi dari bapak? Masyaallah muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi iya kawat tamak, hindari tamak, karena tamak itu merupakan kefakiran yang nyata. Merasa tidak puas dan tidak cukup dengan apa yang ada, sehingga
hadirin yang dirahmati Allah, sulit mensyukuri apa yang dihadapinya, termasuk juga sulit menghargai pemberian dan nikmat meskipun dalam pandangan manusia sangat sederhana. Nah, kita contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu hadirin rahimahullah, kalau makan tidak ada lauk, hanya lauknya cuka. Beliau mengatakan lauk yang paling enak itu cuka, kata beliau. Saking menghargai nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pulang dari masjid rumah ke rumah pagi-pagi nanya kepada Aisyah, ada sarapan Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Jawabannya apa? Ya sudah puasa. Kalau bapak-bapak bagaimana? Pulang dari masjid pagi-pagi ada sarapan? Enggak ada. Ya sudah kita ke warung saja. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengetahui nikmat, maka dia tidak menyadari nikmat itu pada saat mendatanginya. Baru terasa kalau nikmat itu sudah pergi. Man lam ya'rif qadran ni'ami biwijdaniha arafaha biwujudi fitdaniha. Ada ungkapan seperti itu. Siapa yang tidak merasa, tidak menyadari nilai sebuah nikmat, maka tidak akan merasakan ketika nikmat itu ada, baru menyadari ketika nikmat itu sudah hilang. Ibu-ibu, panjenengan bila tidak menghargai bapak, maka akan merasa merasakan nikmatnya bapak itu kalau sudah hilang. Bapak-bapak begitu juga. Oke. Bapak-bapak meskipun istri cerewetnya luar biasa. Oke. Ini aset yang sangat berharga. Oke. Ini aset yang sangat berharga. Ustaz, ini menyampaikan pengajian atau nyindir Ustaz? Aset yang luar biasa. Kalau tidak merasakan kehadiran ibu, maka akan merasakan nikmat itu baru ketika sudah meninggal, ketika sudah wafat. Demikian pula dengan anak, demikian pula dengan harta dan kekayaan, demikian pula dengan apa saja segala fasilitas yang kita miliki hadirin. Bila kita tidak memahami kadar dan nilai nikmat ini, maka saat ada kita merasa biasa-biasa saja. Nah, saat hilang baru kemudian merasakannya. Sehat itu juga nikmat. Sehat itu juga nikmat. Sekecil apapun yang kita miliki itu adalah nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebesar apapun yang dimiliki oleh orang lain itu bukan milik kita, tapi milik orang lain. Tapi yakin bahwa Allah tidak akan pernah keliru di dalam membagi jatah hamba-hambanya. Kira-kira hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kalau ngasih rezeki, apa pernah keliru? Apa pernah ada orang yang mikir ketika tetangganya baru beli rumah sakjane, ikut dulu itu ya, rumah itu ditawar nang aku sakjane, ya. Sebetulnya tanah itu sudah ditawarkan ke sana, lah ya kok dibeli sama dia. Kalau seperti ini yang terjadi, kita bahagia apa tidak Bapak Ibu? Mules. Kita tidak bahagia, ya, kita tidak bahagia. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita terima itulah yang patut untuk kita syukuri, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepadaku untuk menguji diriku, apakah aku bersyukur atau tidak. Oke, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi penting, dua hal yang pertama ini sangat terkait, saling terkait hadirin, yaitu hendaknya putus asa terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain dan hindari tamak, karena tamak itu merupakan kemiskinan yang nyata. Hindari serakah. Hasan Al-Basri rahimahullah punya resep yang sangat luar biasa, sangat bagus. Beliau mengatakan begini, aku yakin bahwa rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, maka hatiku menjadi tenang.
Aku yakin rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, maka hatiku menjadi tenang. Ketika berangkat kerja, ketika berbisnis dan berdagang, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah keliru di dalam memberikan rezeki, bahwa jatah kita tidak akan beralih kepada orang lain. Kadang orang merasa rezekinya beralih kepada orang lain gara-gara dia melakukan kebaikan, sampai getun melakukan kebaikan itu. Contohnya ya nopo, contohnya saat dia dagang terdengar panggilan azan, dia pun berangkat memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan sholat. Karena dia sholat, dia tutup itu warungnya, dan ternyata pelanggannya beli ke toko sampingnya. Selanjutnya dia bilang apa? Lah iya, kok pindah pelanggan ke situ? Tahu begini tadi nggak sholat duluan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, apakah memang salah dan keliru Allah membagi rezeki? Tidak salah dan tidak pernah keliru. Yakinlah. Begitu juga ada orang, dia jujur dalam bisnisnya, jujur dalam bekerja, akibatnya dia nggak mendapatkan proyek, nggak mendapatkan laba. Kenapa? Karena jujur. Akhirnya getun, menyesal. Tahu begini, tadi saya bohong sedikit-sedikit saja. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kalian kehilangan kesempatan harta, kehilangan kesempatan laba, kehilangan kesempatan materi, tapi kalau punya kejujuran dan amanah, ini semua tak ada artinya. Oke, ini semua tidak ada artinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, putus asalah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain dan jangan tamak dan jangan serakah. Nah, karena kalau tamak menghilangkan syukur, dan bagaimana cara kita untuk menghindari dua hal tadi itu? Menghindari tamak dan juga menghindari jaga orang lain tadi itu. Nah, ada resep yang sangat bagus yang disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu zuhud. Napa Bapak Ibu? Zuhud. Zuhud itu hadirin yang dirahmati Allah bukan berarti tidak mau dunia. Oke? Zuhud itu artinya bukan tidak mau dunia. Zuhud itu bukan berarti tidak mau kerja. Loh, lapo sampean kok nggak kerja? Aku zuhud. Keliru. Loh, lapo sampean kok nggak punya duit? Aku zuhud. Niru Rasulullah nggak punya duit. Kata siapa Rasulullah nggak punya duit? Kalau memang panjenengan kepingin miskin dan zuhud seperti Nabi, caranya bukan nggak kerja. Caranya itu adalah kerja, ketika dapat duit kasihkan orang, kemudian cari duit lagi, setelah dapat bagaimana? Kasihkan lagi, habis lagi, terus apa? Caranya begitu, bukan nggak kerja. Zuhud itu ibu-ibu bukan terkait dengan kepemilikan. Bukan berarti yang uangnya banyak dia tidak zuhud, yang tidak punya uang dia zuhud. Tidak seperti itu. Yang dicela oleh Al-Quran bukan ketika memiliki, tapi ketika ada ambisi. Makanya bahasa-bahasa Al-Quran itu mangkana yuridu dunia, mangkana yuridu thawabad dunia, mangkana yuridul ajilah. Siapa yang ambisi, yang ingin dunia, siapa yang ingin ambisi balasan dunia, siapa yang hanya ingin kenikmatan saat ini, ajilah. Jadi yang dicela itu bukan kepemilikan, tetapi apa? Ambisi dan keinginan. Yang dicela itu bukan ketika menikmati nikmat, tetapi cara dalam menikmati nikmat yang keliru, itulah yang disalahkan oleh Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak disalahkan ketika panjenengan itu makan dan minumnya itu yang enak dan yang baik. Kan disuruh oleh Al-Quran ya, halalan thayyiban. Yang halal dan yang thayyib. Yang halal dan yang baik. Dulu Ashabul Kahfi setelah 300 tahun 300 berapa itu? 300 tahun ya tidur di dalam goa. Saat bangun, biasanya orang kalau bangun tidur itu lapar kenyang. Lapar. Minta salah satu di antara mereka, fab'atu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati. Tolong salah satu di antara kita ini disuruh untuk ke kota. Untuk apa? Untuk mencari ayyuha azka,
Kalau ayyuha azka, mana makanan yang paling lezat, berarti kan ada pilihan-pilihan. Ya, untuk milih, untuk melihat makanan yang paling lezat. Nggak ada masalah. Kita menikmati makanan yang enak, makanan yang lezat, tetapi kalau koridornya adalah halalan dan thayyiban. Bukan hanya halal Bapak Ibu. Halal juga thayyib. Kadang halal tapi tidak thayyib. Apa contohnya? Apa contohnya? Halal tapi tidak thayyib. Makan tapi kebanyakan. Oke. Makan sate tiap jam 12 malam, jam 10 malam. Thayyib apa tidak thayyib? Halal tapi tidak thayyib. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi hindari tamak, hindari serakah dengan cara zuhud. Zuhud itu bukan kaitannya dengan kepemilikan atau menikmati kekayaan, tapi zuhud kaitannya dengan iradah wal ba'ithu, terkait dengan kehendak, terkait dengan ambisi, terkait dengan keinginan. Jenengan pakai pakaian yang bagus juga tidak salah. Malah diperintahkan oleh Al-Qur'an, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, ketika di masjid pakai pakaian yang bagus, malah diperintah. Pakaian yang dibenarkan oleh Al-Quran itu kriterianya apa? Yuwari sawatikum, menutup aurat. Warisha, ada keindahan. Walibasu taqwa, pakaian perlindungan atau yang melindungi. Nah, itu ajaran Al-Quran. Mau kendaraan yang nyaman silahkan. Min sa'adatil mar'i arba'un, kata Nabi. Termasuk kunci kebahagiaan itu ada 4. 1, istri solihah, rumah yang lapang, kemudian tetangga yang baik, serta kendaraan yang nyaman. Silahkan, tidak disalahkan. Ya. Nah, masyarakat muslimin, tapi perlu pinter-pinter, perlu pinternya kita di dalam mengolah hati terhadap harta dan kekayaan itu. Makanya ada yang bilang zuhud itu tidak meletakkan harta di mana? Di hati, tapi di mana? Di tangan apa dompet? Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu bangga ketika bertambah dan tidak terlalu susah ketika berkurang. Bahkan yang harus kita lakukan adalah seiring bertambahnya harta dan kekayaan, semakin dekat hubungan kita dengan Allah, agar harta yang kita nikmati dan kita siapkan untuk masa depan anak-anak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu punya tabungan. Ketika ditanya untuk siapa tabungan ini? Untuk anak, cucu. Tetapi panjenengan apa tenang menjaga dan memikirkan harta itu? Tidak tenang. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mendatangkan penjagaan dari Allah terhadap harta yang kita siapkan untuk masa depan anak-anak kita? Disebutkan resepnya dalam cerita surat Al-Kahfi tentang Nabi Khidir yang merenovasi rumah itu. Secara khusus Allah mengutus Nabi Khidir untuk merenovasi rumah yang di bawahnya itu ada harta yang disiapkan oleh orang tua untuk masa depan anak-anaknya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah wa kana abuhuma sholihan. Orang tuanya baik. Tapi tidak cukup orang tuanya baik, anaknya juga baik. Sebab cerita tentang anak yang tidak baik sudah dibunuh terlebih dahulu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan jaga no manungso, jangan menjaga no nang liyan, jangan jaga no orang lain, apalagi jaga no apa yang dimiliki oleh orang lain, tetapi kita hanya berharap terhadap apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya resep yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sholli sholataka wa anta muwaddi'un. Tunaikanlah sholat laksana engkau orang yang hendak pamit atau meninggalkan dunia. Tunaikanlah sholat seolah-olah ini sholat terakhir. Kalau di Arab itu ada juga imam yang kalau mau menunaikan sholat itu menyiapkan jamaahnya dengan mengatakan shofnya diluruskan, shofnya dirapatkan, wasallu sholata muwaddi'.
Sholatlah seperti orang yang hendak berpisah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila panjenengan bepergian tapi masih ada harapan akan balik ulang balik, ya, dengan mau bepergian dan sepertinya nggak akan kembali lagi ke sini, suasana hatinya sama atau beda? Beda. Oke, suasana hati berbeda. Kalau orang seperti hendak berpisah, itu berhati-hati betul. Oke, dan juga hatinya itu fokus. Ya, ada kesedihan, ada harapan-harapan yang tinggi. Ada harapan-harapan yang tinggi. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, ketika panjenengan sholat dan masih merasa hidup 50 tahun lagi, ya, itu nanti berdampak. Dampaknya apa? Duitku cukup atau enggak? Nanti. Makanya ada seorang ustadz itu yang punya pengalaman begini, hadirin yang dirahmati Allah, pengalaman spiritual. Saya itu kalau punya uang 100.000, 200.000 itu sudah merasa sangat banyak. Kenapa? Karena saya merasa hidup saya itu tinggal besok saja, ya, tinggal hari ini saja. Kalau hari ini saja dengan uang 100.000, 200.000, ini banyak atau sedikit? Banyak. Tetapi kalau kita merasa hidup kita masih 50 tahun lagi, uang 1 juta, 5 juta itu banyak atau sedikit? Sedikit. Kenapa? Kita masih mikir nanti anakku sekolah SPP-nya sekian, nanti anakku butuh ini sekian, sebentar lagi aku mantu sewa gedungnya sekian, dan seterusnya. Nah, masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi sallu salatan muwaddi', salatlah seperti orang yang hendak berpisah. Akhirnya kemudian tenang, anteng, hati-hati dan sebagainya. Tapi masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita sholat tapi merasa masih ada pekerjaan yang belum kita selesaikan, nah, sholatnya tenang apa badan? Khusyuk atau tidak? Enggak khusyuk. Kok sama Bu dengan saya? Khusyuk itu susah ya. Kalau kita sholatnya 10 menit, kira-kira khusyuknya berapa menit panjenengan? Iya, kita sadari ya. Kita itu sholat kadang sholat tahu ingat kalau sholat itu ketika Allahu Akbar sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selama ini kemana? Kan begitu ya. Nah, memang ini perlu latihan. Gak bisa diceramahkan sekalipun dan langsung bisa solo sholata muwaddi'. Juga gak bisa langsung kemudian tidak mau dan tidak ambisi terhadap dunia. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mencukupkan dengan sekali pertemuan, sekali ngaji, perlu kemudian diamalkan, dipraktekkan dan dilatih diri kita ini. Bahasanya itu bahasa riyadhah, istilahnya seperti itu. Oke, melatih diri kita. Ketika nambah, ketika pulang nanti mencoba selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sholat juga itu dirasakan. Kita ini hadirin yang dirahmati Allah merasakan kalau mau mati itu bukan karena sholat, bukan dalam sholat. Kenapa? Karena takut COVID. Ya, muncul perasaan-perasaan. Pulang dari pengajian agak sesek sedikit, waduh COVID ini. Ya. Kemudian baru ketemu dengan tetangga pulang, loh kok agak pusing ini. Padahal mikirin utang, nanti tujuh tetangganya nularin COVID. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasalli sholataka wa anta muwaddi'. Tunaikanlah salat seperti kita ini seorang musafir yang tidak akan kembali lagi, sehingga kita betul-betul berusaha bahwa ini adalah salat terakhirku yang kemungkinan tidak akan lagi bisa sholat. Sebentar lagi Ramadan, begitu juga boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir dan tidak akan berjumpa lagi. Kalau ini misalnya ini edisi terakhir, biasanya bagaimana? Kita akan melakukan sebaik mungkin karena kita anggap ini sebagai edisi yang terakhir. Ya, kita kemudian berusaha untuk memperbaiki amal-amal yang kita lakukan, berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang selama ini kita lakukan. Masyaallah muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pesan yang keempat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi? Wa iyyaka ma yu'tadzaru minhu. Apa artinya? Hindari
perkataan atau segala hal yang kemudian kamu menyesal dan minta maaf. Nah, berarti sebelum bicara perlu dipikir. Sebelum melakukan sesuatu dipertimbangkan terlebih dahulu. Zaman sekarang bukan hanya lisan yang harus dijaga, bukan hanya tangan dan juga kaki yang kita gunakan untuk melangkah yang perlu berhati-hati, termasuk juga jempolan juga perlu berhati-hati. Jempolan juga perlu berhati-hati. Wa iyyaka wa ma yu'tadaru minhu. Hati-hati. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi era sekarang, zaman medsos saat ini, tindakan-tindakan kita harus terkontrol dan juga terjaga. Boleh jadi panjenengan tidak menyesal di dunia, tetapi nyesalnya di akhirat. Makanya di dalam Al-Qur'an itu banyak penggambaran-penggambaran tentang penyesalan-penyesalan. Masalakakum fi saqar, kenapa kamu kok masuk ke neraka saqar? Lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Kami tidak sholat, kami tidak memberi makan orang fakir miskin. Kemudian negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alangkah indahnya kalau saya tidak jadi debu dan turab ini. Ya Allah, tolong kembalikan satu hari saja agar aku bisa bersedekah. Nah, itu kan gambaran-gambaran apa? Gambaran-gambaran penyesalan. Makanya hadirin dirahmati Allah, langkah ucapan perlu berhati-hati. Kita harus meyakini bahwa apapun yang kita lakukan pasti berjumpa dengan Allah. Tetapi sayangnya orang-orang sekarang bukan didedikasikan untuk Allah, bukan mencari posisi dan eksistensi di sisi Allah, tetapi apapun yang dilakukan dalam rangka mencari posisi di hadapan sesama. Bapak Ibu kenal istilah pansos? Panjat sosial. Oh, ini lebih banyak generasi non milenial. Bahasa milenial itu ibu ini saya beritahu biar ibu awalnya muda ini. Ada istilah panjat sosial. Panjat sosial itu apa? Orang ingin membangun eksistensi, ingin membangun dirinya, membranding dirinya agar diakui oleh komunitasnya dengan apa yang dimilikinya. Caranya bagaimana? Caranya adalah apa saja yang dilakukan difoto dan disebar. Ya. Kalau punya duit, duitnya difoto. Ketika dia nolong orang, difoto. Kemudian kalau dia makan, difoto. Kalau dia berjalan-jalan, dia bahkan difoto. Ketika membeli sesuatu, nah, ini Bapak Ibu disebut dengan pansos, membangun eksistensi di sisi manusia, bukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Napa? Famulaki surat napa Bu? Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya kalian ini berusaha, kalian ini bekerja, kalian ini capek-capek, kalian ini nyari apa saja, maka sesungguhnya kalian menuju Allah dan akan berjumpa dengan Allah. Maka seharusnya apapun yang kita miliki untuk panjat robbani, bukan untuk panjat sosial, untuk membangun eksistensi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dikatakan sultan oleh teman-temannya. Nah, saya harus beli ini sebab komunitas saya itu adalah komunitas yang memiliki ini. Kalau nggak memiliki ini, nanti tidak diakui, bahkan juga dikeluarkan dari grupnya. Membeli karena orang lain, bukan karena kebutuhan diri. Nah, ini namanya wa iyyaka wa ma yu'tadaru minhu. Hati-hati, hindari segala perbuatan dan apapun yang nanti mendatangkan penyesalan. Ketika yang digunakan, yang dimiliki itu digunakan untuk membangun eksistensi di hadapan orang, bukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu rahimahullah, kehati-hatian di dalam melangkah. Makanya tadi saya katakan di awal, upayakan yang kita miliki itu menggembirakan diri kita, bukan mendatangkan penyesalan bagi masa depan hidup kita.
tidak membuat menyesal, tapi turut membahagiakan. Anak-anak membahagiakan kita, istri juga membahagiakan kita. Anak dan istri jangan digunakan untuk membahagiakan orang lain. Harta begitu juga, tapi kita gunakan untuk membahagiakan diri. Walaupun bahagia diri itu dengan cara membahagiakan orang lain. Ibu-ibu, ini ada hasil penelitian, bahwa orang yang membeli untuk orang lain lebih bahagia daripada membeli untuk dirinya sendiri. Kita buktikan, panjenengan membeli sesuatu untuk diri, sudah terbeli, harganya 100.000, ketemu sama teman, piro yuk regane 100.000, belum dapat ini 99.000, selisih 1.000 saja loh, misalnya luar biasa. Betul atau salah? Tapi kalau panjenengan membelikan orang lain, terpikir apa tidak? Enggak terpikir. Lebih bahagia mana? Lebih bahagia membelikan orang lain daripada untuk diri sendiri. Nah, masyarakat muslimin dirahmati Allah, muflihat, membahagiakan diri. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langkah-langkah kita, ucapan kita bukan yang mendatangkan penyesalan, tetapi yang menggembirakan. Makanya panjenengan kan sering berdoa kepada Allah. Doanya nopo, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu sebetulnya hadirin rahimahullah, doa kita agar pasangan hidup kita dan anak-anak kita itu membahagiakan kita. Di mana? Di dunia. Juga nanti di akhirat. Tetapi Al-Hasan bertanya kepada Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, kalimat yang menyebutkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk hati, yang menyenangkan hati, itu di dunia dan di akhirat, atau di dunia saja atau di akhirat saja? Jawabannya apa? Di dunia. Kapan itu? Dijawab oleh beliau, al-muslimu yara zaujatahu wa waladahu yuti'unallaha wa rasulah. Yaitu ketika seorang muslim menyaksikan pasangan hidupnya, suami melihat istrinya, istri melihat suaminya, dan anaknya taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah qurrata. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak rahmatullah, kalau panjenengan berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, maksudnya adalah berharap anak, istri, suami, pasangan hidup ini taat pada Allah dan Rasul, sehingga ketika dipandang dan dilihat menyenangkan hati, sehingga menjadi qurrata a'yun. Panjenengan lebih bangga kalau anaknya sholat, menghafal Quran, atau lulus dapat ijazah? Lebih bangga mana? Taat pada Allah, sholat, dapat ijazah juga, kan gitu ya? Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu yang dirahmati Allah, langkah kita, ucapan kita itu perlu kita selami melalui apa yang sesungguhnya kita inginkan, tapi kita tidak menyadari keinginan kita itu apa. Kita ingin jadi qurrata a'yun, tapi sebetulnya apa? Kita ingin anak kita qurrata a'yun, tetapi kemudian yang kita dorong adalah agar anak kita ini punya pekerjaan yang hebat, punya ini dan lain sebagainya. Tidak kita dorong untuk sholat, tidak kita dorong untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Padahal yang kita minta nama qurrata a'yun, dan qurrata a'yun itu adalah ketika kita menyaksikan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, ibu-ibu, makanya panjenengan meskipun anak-anak itu sudah mentas istilahnya, sudah berkeluarga dan berumah tangga, tugas panjenengan sebagai orang tua belum selesai untuk mengingatkan sholat. Belum selesai. Rasulullah mengetuk pintu Ali dan pintu kamarnya Fatimah. Ali, kamu sudah sholat atau belum? Ibu pernah, Pak pernah mengetuk pintu kamar mantunya mengingatkan sholat? Belum punya mantu. Nah, hatinya dirahmati Allah, hati-hati dalam melangkah, jangan sampai melakukan sesuatu dan mengatakan sesuatu yang membuat kita menyesal. Penyesalan ada dua, penyesalan di dunia dan juga penyesalan di akhirat. Penyesalan di dunia, di akhirat tadi sudah saya sampaikan. Ya Allah, alangkah baiknya kalau saya tidak mati duluan.
Ya Allah, hidupkanlah aku saat sementara waktu saja agar aku bisa bersedekah. Nah, ini adalah penyesalan-penyesalan nanti di akhirat. Kalau penyesalan di dunia bagaimana? Sekarang ini hadirin, seringkali kita itu membayangkan Danio, ya, alangkah indahnya kalau dulu saya melakukan ini, saya melakukan itu. Ya, kita digoda terus oleh setan dengan mengatakan lau, seandainya. Padahal seandainya sudah masa lalu yang harus kita lihat masa yang akan datang. Kita melihat masa lalu untuk melihat masa depan yang menjadi lebih baik. Iyyaka wa ma yu'tadharu minhu, kata Nabi. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan, jangan sampai memunculkan penyesalan di kemudian hari. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, apabila langkah kita, lisan kita jaga dengan baik, ini manfaatnya luar biasa. Ya, manfaatnya luar biasa. Ya, kadang kita itu ingin dianggap oleh orang sebagai orang yang pertama yang tahu informasi, sehingga ketika menerima sesuatu langsung dia bakal di-share, padahal belum baca sama sekali isinya. Kan begitu. Langsung dibagi. Kenapa? Hanya karena ingin dijadikan diakui sebagai orang yang pertama yang tahu. Nah, ini perlu berhati-hati, okay? Manfaatnya apa hadirin yang dirahmati Allah? Ketika kita berusaha untuk menjaga langkah, menjaga ucapan, menjaga jempolan dan lain sebagainya. Yang pertama, kalau kita berhati-hati akan menjadikan kita istiqomah. Artinya orang yang sedikit-sedikit minta maaf, sedikit-sedikit melakukan kesalahan kemudian menyesal, ini sulit sekali untuk istiqomah. Oke? Sulit untuk istiqomah. Dan ini diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, apabila manusia berada di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya ini melaknat lisannya dengan mengatakan apa? Wahai lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami. Jaga kami itu ojo macam-macam, wahai lisan. Ojo macam-macam. Kenapa demikian? Fa in istaqamna. Kalau kamu lurus, wahai lisan, kami juga akan lurus. Tapi kalau kamu tidak lurus, kami juga akan bengkok. Kalau lisan itu biasanya, hadirin rahmati Allah, kalau lisan ini sekali bohong, yang lain juga akan ikut bohong. Loh, kok bisa seperti itu? Misalnya nanti yang dirahmati Allah, lisan sudah bohong, saya tidak punya duit. Akhirnya apa? Punya duit sebetulnya. Akhirnya apa? Tangan akan menyembunyikan duitnya. Ikut istiqomah atau ikut menyimpang? Ikut menyimpang juga. Ya. Begitu juga dampaknya kemudian apa? Akan menjadikan dia memata-matai. Akan menjadikan langkah berikutnya apa? Memfitnah. Nah, kalau sudah memfitnah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu berhati-hati. Oke. Karena dianggap melakukan perbuatan yang lebih keji daripada perbuatan. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menjaga lisan itu akan menjadikan anggota tubuh kita istiqomah. Tetapi kalau orang yang suka membuat kesalahan dengan perbuatan dan lisannya, sulit diharapkan istiqomah di dalam kehidupannya. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kalau kita menjaga lisan dan perbuatan kita, maka dosa kita diampuni dan urusan kita diperbaiki dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah waktu itu mengantar seorang ibu. Beliau ini orang super sibuk. Sibuknya bukan kesibukan level nasional, tapi kesibukannya level internasional orang ini. Ya. Dan anaknya itu tidak sedikit. Kalau tidak salah anaknya itu 11 atau 12 anaknya. Ya. Tetapi beliau itu begini, saya itu yakin dengan firman Allah yang menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah lisan, ucapkanlah ucapan yang benar, jaga perbuatan, lakukanlah perbuatan yang benar, maka kamu akan diperbaiki oleh Allah, akan diampuni oleh Allah, dan akan diperbaiki urusan-urusan.
Beliau itu karena urusannya internasional, anak-anaknya itu jarang ketemu sama beliau. Tetapi ternyata yang dirahmatullah semua anaknya hafal Quran. Kemudian juga beliau itu cerita, saya itu kalau tidak sibuk, kalau dalam kondisi sangat sibuk, biasanya satu hari itu baca Quran 3 juz. Kalau kondisi sibuk, karena prinsipnya apa? Wa qulu qawlan sadida. Kalau berucap menjaga betul ucapannya, kalau melangkah dijaga betul agar tetap dalam kebenaran, sehingga kekurangan-kekurangan di dalam melakukan dan menunaikan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Allah, diperbaiki. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak sibuk seperti beliau, tetapi kita sadar ngurus rumah tangga kita kadang masih banyak kekurangan. Ya, ngurus diri kita pun juga demikian. Terhadap amanah yang dipercayakan juga seringkali masih kurang. Yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah bantuan dari Allah untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah ini. Caranya bagaimana? Qulu qawlan sadida. Jaga lisan, jaga perbuatan, jangan sampai melakukan tindakan yang kemudian kita menyesal dan minta maaf dikarenakannya. Nah, coba hatinya dirahmati Allah, kan banyak ya, apalagi sekarang jejak digital dan sebagainya sulit untuk dihindari dan sebagainya. Dan ada memang orang yang secara khusus itu tugasnya mencari-cari kesalahan orang. Ya, bahkan ada juga orang yang bisa makan itu karena mendapati orang lain berbuat salah. Masyaallah muslimin dirahmati Allah SWT. Iyyaka wa ma yu'tadaru minhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalau menjaga lisan, menjaga perbuatan, hadirin, ini dijamin oleh Allah SWT. Tapi kalau tidak jaga lisan, seringkali menyesal. Nabi sudah berpesan, ayo, siapa yang berani menjamin untukku? Menjamin apa? Menjamin antara dua jenggotnya dan dua pahanya, maka aku jamin baginya surga. Menjaga apa? Menjaga lisannya dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan zina akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat muslimin dan umat Allah luar biasa kehati-hatian dalam melangkah itu. Makanya kita itu dipesan hadirin untuk bertakwa. Takwa itu maknanya adalah hati-hati. Ketika para sahabat dipesani oleh Al-Qur'an, ittaqullaha haqqa tuqatih, enggak bisa tidur, enggak bisa tenang. Kenapa? Merasa sulit sekali ini. Karena perintahnya itu hati-hati yang super hati-hati. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Baru kemudian ketika ada ayat yang lain menyebutkan bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan, baru kemudian agak reda sedikit. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah SWT, menjaga lisan, menjaga perbuatan dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga. Kemudian masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat, Nabi, keselamatan itu apa? Selamat itu apa? Selamat itu apa? Kunci keselamatan. Kita mungkin memaknai selamat itu kalau dari masjid sampai pulang ke rumah aman-aman, tidak terjadi apa-apa. Tapi kata Nabi, beliau tidak menjelaskan tentang hakikat selamat, tetapi yang disampaikan adalah jalan selamat. Apa jalannya untuk mendapatkan keselamatan itu? Yang pertama, amsik alaika lisanaka. Amsik, kamu pegang lisanmu, ucapanmu kamu pegang. Apakah kemudian kita pegang lisan kita dengan tangan? Tidak. Artinya hati-hati di dalam berucap, hati-hati di dalam menyampaikan sesuatu. Kemudian wal yasauka baituk, tetaplah tinggal di rumahmu. Lebih banyak tinggal di rumah kalau tidak ada keperluan yang betul-betul mendesak. Kalau tidak ada keperluan yang penting, lebih baik di mana? Di rumah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, coba nanti dites gitu. Anak-anak ditanya, nah, kamu kepingin ayah dan bunda sering di luar rumah atau di rumah? Ditanya begitu gitu. Ditanya seperti itu. Kalau anaknya bilang di luar rumah saja Pak, di luar saja Pak, wah ini bahaya nih. Lebih senang ditinggal atau lebih senang bersama ayah bundanya?
itu perlu hati-hati, ya. Perlu hati-hati. Ya, masyaallah muslimin rahmatullah subhanahu wa taala. Kemudian waqi ala khati'at. Tangisi kesalahan-kesalahan. Oke. Jadi ketika Nabi dimintai pendapat, ditanya apa keselamatan itu, jawab Nabi adalah jalan selamat. Itu adalah menjaga lisan. Kemudian lebih banyak di rumah ketika tidak ada urusan-urusan yang penting, ya. Terus kemudian menangisi kesalahan dan dosa yang dilakukan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian menjaga lisan dan perbuatan bisa menaikkan derajat. Oke, dari pesan Nabi tadi mengatakan wa iyyaka wa ma yu'tadaru minhu, hindari yang bisa menjadikan atau mendatangkan penyesalan dengan cara menjaga perbuatan dan juga menjaga lisan, ternyata akan menjadikan seorang hamba diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan kepada kita gini, sesungguhnya seorang hamba itu boleh jadi mengucapkan satu kalimat, satu kata, tetapi kata dan kalimat itu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berlatih ucapan. Kadang ucapan kan muncul dari spontanitas, ya. Ya. Jenengan kalau digertak itu bunyinya bagaimana? Kalau digertak itu kadang-kadang kayak copot. Nah, tapi kalau terbiasa dengan zikir astagfirullah, kan begitu kan? Ada nggak kalau kaget terdengar letusan dor langsung astagfirullahaladzim. Coba hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan ini satu kalimat tanpa disadari, jenengan kan nggak sadar mengucapkan kalimat itu, hanya karena kaget saja kan? Tapi ternyata bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat diri tinta, okay? Biasanya waktu senggang itu biasanya kan dalam perjalanan ya. Waktu senggang itu biasanya di perjalanan. Nah itu dijaga yang dirahmati Allah, dari rumah sampai ke tempat tujuan beristighfar, astagfirullah, baca sholawat, zikir dan sebagainya. Sekarang ini Bapak Ibu banyak kesempatan untuk berolahraga, keliling rumah, keliling perumahan, keliling jalan. Okay? Mudah atau sulit sambil jalan membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, subhanallah, 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 sambil jalan. Oke, susah atau gampang? Gampang, tapi prakteknya. Oke. Tanpa kita sadari, kata Nabi, kalimat yang sederhana ini ternyata menaikkan derajat seorang hamba. Jadi masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan tadi itu menghindari ini dan melakukan ini, insya Allah hati kita tenang, pikiran kita fresh, segar dan jernih. Ingat ada 4 hal. Yang pertama adalah hindari atau jangan sampai menggantungkan harapan atau putus asalah kepada yang dimiliki oleh orang lain, ya. Kemudian juga hindari tamak, karena tamak itu kemiskinan yang nyata. Tunaikanlah sholat sebagai laksana engkau orang yang hendak berpisah, dan iyyaka wa ma yu'tadaru minhu, hindari apa saja yang mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Belakangan ini kan di televisi terjadi atau kisah seorang orang yang sangat kecewa dengan anaknya. Kisah orang namanya Pak Kuswa yang dituntut anaknya bertanggung jawab itu
Itu mungkin karena sakit dalam seorang ayah, seorang tua kepada anak. Apakah seorang orang tua bersikap seperti itu? Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, kaidahnya adalah biarkan yang mencoret status anak itu Allah Subhanahu wa taala, jangan kita. Oke. Biarkan yang mencoret status anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita sebagai orang tua harus tetap berusaha menanamkan kasih sayang kepada anak dalam kondisi apapun. Hal ini kita ambil inspirasinya dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh itu berkata kepada anaknya, "Ya bunayya amma'an." Nah, ayo naik perahu bersama kami. Irkam ma'ana. Jangan menjadi orang-orang yang lalai. Ayahnya seorang nabi, anaknya tidak mau ikut serta. Ini hadirin, sebetulnya kalau diukur tingkat sakit hatinya, lebih sakit anak yang diajak dari kebaikan gak mau daripada anak menuntut orang tuanya sendiri. Kalau secara manusiawi wajar ya, orang tua kesel itu wajar. Oke? Orang tua kesel kepada anaknya yang durhaka itu wajar. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, kita belajar dari Al-Quran itu ternyata biarkan yang mencoret status anak ini Allah, bukan kita. Kenapa demikian? Karena kita itu masih punya hubungan dengan Allah dan masih punya harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Nuh berkata kepada Allah, "Ya Allah, dia itu anak." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya Nuh, innahu laisa min ahli." Nuh itu bukan anak. Ya, innahu amalun ghairu shalih. Dia beramal tidak baik. Nah, ini ada makna hadirin yang dirahmati Allah. Allah mengatakan Nuh itu bukan anakmu, bukan keluargamu karena beramal tidak baik. Allah tidak menggunakan redaksi itu anak tidak baik. Tetapi itu perbuatan tidak baik. Ini ada rahasianya. Kalau Allah mengatakan Nuh dia itu beramal tidak baik, maknanya Nabi Nuh sudah berusaha melakukan perbaikan dan pendidikan, mengajak anaknya. Tapi ternyata anak memilih jalan yang lain. Sehingga yang salah bukan Nabi Nuh, tapi yang salah anaknya. Tetapi kalau redaksinya innahu waladun ghairu shalih, dia anak yang tidak soleh, yang salah bukan anaknya, tetapi yang salah orang tuanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semisalnya anak kita itu misalnya melawan kita, durhaka kepada kita, ya, jangan menyalahkan anak. Yang harus kita salahkan siapa? Diri kita. Diri kita yang harus menyalahkan. Kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada seorang ayah yang lapor bahwa wahai Amirul Mukminin, anakku durhaka. Anaknya dipanggil, apa benar kamu durhaka? Dijawab oleh anak, wahai Umar, kewajiban ayah kepada anak apa? Umar mengatakan, kewajiban ayah kepadamu adalah memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang baik, dan mengajarimu Al-Quran. Dijawab oleh anak, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, tak satu pun itu diberikan oleh ayah padaku. Lantas Umar mengatakan, wahai ayah, kamu durhaka dulu kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi biar terjadi. Kita tidak tahu hakikat yang ada dan dialami oleh orang lain. Tetapi yang kita ambil pelajaran bagi hidup kita adalah apabila anak kita misalnya melawan kita dan sebagainya, kita tidak menyalahkan dia. Menyalahkan siapa? Menyalahkan diri kita sendiri. Okay. Kemudian kita tidak mencoret dia dari daftar, karena biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mencoretnya. Kita dengan anak kita hubungannya adalah hubungan hukum-hukum duniawi, sedangkan terkait dengan keagamaan dan hukum ukhrawi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Okay. Kalau anak kita ternyata tidak mau seperti kita,
maka harapannya kalimat terkait dengan anak kita adalah innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih, bukan innahu waladun ghairu sholih. Kenapa? Karena kita sudah memberikan hak-hak yang tepat untuk mereka, sudah mendidiknya, tapi ternyata memilih jalan yang berbeda. Walaupun harapan kita, anak kita saya beriman, anak kita juga beriman kepada Allah. Kalau seperti itu yang terjadi, orang tuanya masuk surga, anak disusulkan juga masuk surga. Dan itu yang diceritakan dalam surat At-Tur ayat 21. Orang tua yang beriman diikuti oleh anak dan keturunan yang beriman. Bila orang tuanya dimasukkan ke dalam surga, anak dan keturunan juga dimasukkan ke dalam surga. Dalam penjelasan tafsir disebutkan, meskipun tingkat iman anak, tingkat amal anak masih di bawah orang tua, dan itu tidak mengurangi jatah pahala orang tua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, posisi dari pertanyaan itu tadi ini kembali untuk posisi seandainya kita sebagai si anak Pak Ustaz. Jadi karena waktu beberapa waktu muda, jadi dia masalah pergaulan sehingga orang tua menjadi kesal dan juga memberi nasihatnya, tapi si anak tetap hatinya tetap kekal, sehingga bahasanya itu di orang Jawa itu disok ya, atau sabda sesuatu yang buruk agar anak itu dikatakan kamu anak iblis karena saking nakalnya ya Ustaz. Nah seperti itu bagi si anak suatu saat kan dia bisa menemukan jalan yang tahu gayanya seperti apa, dia bisa sadar. Tapi ketika ingin kembali orang tua sudah pada meninggal semua, sehingga hanya menyisakan apa sesat. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat itu? Terima kasih. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi apa yang dilakukan oleh orang tua, kalau yang kedua ini apa yang dilakukan oleh anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau toh misalnya orang tua kita dulu tidak memberikan pendidikan yang terbaik bagi diri kita, kita sebagai anak tetap berkewajiban untuk meringankan beban orang tua di dunia maupun di akhirat. Oke? Jadi meskipun orang tua tidak memberikan perhatian kepada kita misalnya, tetap kita punya kewajiban untuk meringankan beban orang tua di dunia maupun di akhirat. Kenapa demikian? Karena kita juga butuh kelak diringankan oleh anak-anak kita beban-beban dunia dan akhirat kita. Begitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT. Sekarang bagaimana membalasnya? Membalas orang tua hadirin yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran itu diceritakan ada doa. Doanya begini. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni, ya Allah bantu aku, permudah aku, karuniakan aku untuk apa? Mensyukuri nikmat-Mu. An ashkura nikmataka, nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada orang tua. Dan bantu aku untuk wa an a'mal sholihan tarda, dan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki keturunanku. Inni tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Jadi anak tetap berkewajiban untuk meringankan di antaranya dengan doa-doa yang dipanjatkan, dengan syukur yang dipanjatkan atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada orang tua. Dan juga berdoa semoga anak dan keturunan ini bagaimanapun juga hadirin yang dirahmati Allah,
orang tua yang sudah melahirkan anak, kemudian cucu-cucu yang taat pada Allah, ini insya Allah akan mendapatkan balasannya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah berdoa dan bersyukur atas nikmat kita dan nikmat orang tua. Berdoa untuk kebaikan anak dan keturunan. Terus kemudian kita mendidik anak-anak kita dengan baik akan menjadi yang soleh dan solehah, taat kepada Allah, agar nenek-neneknya ini juga mendapatkan nikmat. Ya, dan juga tidak berhenti mendoakan beliau-beliau itu. Bagaimanapun juga, ya, tidak boleh anak itu dendam kepada orang tua, sesakit apapun dulu perlakuan. Ya, sesakit apapun perlakuan yang diperlakukan kepada anak. Jadi tetap berdoa, mendoakan kebaikan kepada beliau-beliau dan juga memaafkan. Kalau kita mau memaafkan orang tua, hadirin rahmati Allah, maka maknanya kita ini siap dimaafkan oleh Allah. Orang yang nggak mau memaafkan orang lain itu tanda tidak mau dimaafkan oleh Allah. Makanya Allah mengingatkan Abu Bakar ya, ketika ada keponakannya yang terlibat menyebar berita hoax tentang ibunda Aisyah radhiyallahu anha, padahal dia ini sering sekali dibantu. Abu Bakar mengatakan, "Wes, nggak akan aku bantu lagi." Ditegur oleh Allah, "Nggak cocok, nggak pantas, harus tetap diberi." Apakah kamu tidak ingin mendapatkan ampunan Allah? Langsung, iya, aku ingin mendapatkan ampunan Allah. Allah tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Maknanya apa? Kamu kalau tidak memaafkan dia, itu sama artinya kamu tidak mau tidak ingin mendapatkan maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi begitu Pak, apa yang bisa dilakukan sederhana sebetulnya, yaitu mendoa, mensyukuri nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, menyiapkan generasi dan keturunan beliau agar menjadi anak-anak yang baik, terus kemudian mendoakan beliau, bersedekah untuk beliau seperti sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, ibuku wafat dan saat itu tidak sempat ngomong, nggak sempat ngomong. Kalau kau sempat ngomong pasti akan bersedekah. Boleh nggak saya ini bersedekah atas nama ibu saya? Kata Nabi, iya silahkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ingin monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkataan apa yang kita lontarkan pada seseorang yang datang ke rumah untuk menceritakan aib-aib tetangga kita, anggun, baik hati, tidak menyinggung besar. Ada orang yang datang ke rumah diceritain tentang aib tetangga. Bagaimana caranya? Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begini, cerita itu ada maksudnya apa, ada atau tidak ada maksudnya. Oke. Kalau ada maksudnya agar tetangga ini, teman kita ini bisa mengingatkan dan melakukan perbaikan, nah itu boleh, tepat. Tapi kalau hanya sekedar bercerita, itu namanya ghibah. Kalau hanya sekedar bercerita, sehingga kita itu ketika menceritakan kekurangan orang, pilih-pilih, kira-kira orang ini bisa nggak membantu saya untuk menasehati dia? Bisa nggak untuk mencegah dia? Atau juga jangan sampai orang ini tertipu, terpedaya oleh tipu daya. Nah itu seperti itu boleh, tidak jadi masalah. Tetapi kalau hanya bercerita saja perlu hati-hati. Sehingga ya, kalau ingin menceritakan kesalahan orang, upayakan ceritanya kepada orang yang kita harapkan bisa memperbaiki. Yuk tolong sampean lah deket ambek tetanggaku. Jenengan lah akrab. Tapi cerita-cerita dulu ya, kalau dari aku ya, tolong diingatkan, tolong dinasehati. Nah seperti itu. Oke, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihamdihi ya rabbana lakal hamdu wa bari bijalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ighfir li abaina wa ummahatina wa ighfir li ahlina wa awladina wa ighfir li ikhwatina wa akhawatina wa ighfir liman 'allamana wa lam yahdiana wa rizqana ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni kami, ampuni saudara
من الرضا والنجاة والصلاح والفرح والمغفرة والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampuni masa lalu kami. Ya Allah, perbaiki yang tersisa dari hidup kami. Tetapkanlah untuk kami ampunan. Tetapkanlah untuk kami sukses. Tetapkanlah untuk kami ridho. Dan tetapkanlah untuk kami surga ya Rabbal Alamin. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina rahmatah warhamna bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina sitra wasir amradina wa uyubana bi sitrikal jamil. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina hifdha wahfadna bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Ya Allah, jangan karena dosa-dosa kami Engkau menghalangi rahmat-Mu untuk Engkau curahkan kepada kami. Curahkanlah rahmat-Mu yang meliputi segala hal. Ya Allah, janganlah karena dosa-dosa yang kami lakukan Engkau menghalangi sikap-Mu, Engkau menghalangi takdir-Mu. Ya Allah, tutupilah aib kami, tutupilah kesalahan kami dengan takdir-Mu yang indah. Ya Allah, jangan karena kesalahan dan dosa kami Engkau menghalangi penjagaan. Ya Allah, jagalah kami sebagaimana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma inna qur'ana ayatun min ayatik tusibu bihi man tasya'u wa tasrifuhu amman tasya'u. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa an ahlina wa an buyutil muslimin wa an biladina wa biladil muslimin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sesungguhnya corona itu tanda-tanda kuasa. Engkau timpakan pada siapa saja yang Engkau kehendaki dan Engkau hindarkan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Ya Allah, hindarkanlah kami, hindarkanlah keluarga kami, hindarkanlah anak-anak kami, hindarkanlah negeri kami dan negeri kaum muslimin dari corona ini ya Rabbal Alamin. Allahumma arzuqna al-afwa wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.